Dan kini akhirnya putri keluarga Jiang itu percaya, jika pendeta Tao itu memberikan obat yang sangat munjarab, ia pun sangat berterima kasih padanya. Lalu ia perintahkan kakeknya, agar memutuskan hubungan keluarga dengan Jiang Yunting, sepupunya yang sangat licik itu. Dan memberinya hukuman berat. Kakeknya pun langsung perintahkan agar segera patahkan tangan Jiang Yunting sekarang juga. Tanpa berbasi-basi, langsung saja dipatahkan tangan si pria sombong itu. Dalam perjalanan ke sini, aku sudah mendengar tentang apa yang dilakukan keluarga Linmu telah melakukannya. Keluarga pengkhianat seperti Anda, tidak layak menjadi mitra keluarga Jiang. Saya mengumumkan pembatalan puluhan miliar pesanan. Nona Jiang, keluarga Lin kami berada dalam keadaan kacau. Jika tidak ada puluhan miliar, perintah keluarga kita akan bangkrut. Bahkan jika Anda bangkrut, itu hukuman atas pengkhianatan. Anda apakah ada kesalahpahaman di sini? Nona Zhang. Dia adalah seorang pendeta Tao. Hanya seorang bajingan. Bagaimana dia bisa mempercayainya? Dia adalah penyelamat Anda. Bagaimana dia bisa menyelamatkan Anda? Pendeta Tao, bukan giliranmu untuk mengungkapkan kebaikan besarmu kepada keluarga Jiangku. 3 lagi, ada kiriman dariku, Jiang Wanyun, di rumah Jiang. Li Jiao milikmu ini bahkan tidak bisa berpikir untuk memasuki pintu depan keluarga Jiang. Pendeta Tao puas dengan hasil pengobatanmu. Jadi biarlah aku terlalu malas untuk terlalu peduli pada sekelompok orang yang sekarat. Pendeta Tao, Anda baru saja turun gunung, belum menemukan tempat tinggal. Lebih baik menjadi tamu di rumah sederhana saya dulu. Beri saya kesempatan untuk membalas kebaikan menyelamatkan hidup saya. Keluarga Jiang adalah keluarga bangsawan tertinggi di selatan provinsi. Berita pintar. Ngomong-ngomong, aku ingin tahu tentang situasi keluarga Zhao. Okelah, kamu hanya punya 7 hari untuk hidup, pada akhirnya siapkan pengaturan pemakamanmu sesegera mungkin. Ah, aku pengantinnya Wan. Hahaha. Kakak. Hai saudara, saudara Ding. Apa yang harus aku lakukan? Sedih sekali, aku belum mati. Langit belum mau runtuh, ikuti aku untuk membalut. Lalu pergi temui seseorang. Kalian berdua masuklah. Untuk mengetahui bagaimana keadaannya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Belum selesai. Ah, Jerry, tahukah kamu kenapa Ben membuat rencana merendahkan ini? Karena keluarga Zhao ingin menetap di Jinhai. Kami membutuhkan keluarga Jiang, gerbang nomor 1 di Jinhai. Mari kita duduk dan melompat. Kakek saya adalah seorang wanita tua. Dia menolak menjadi anjing untuk keluarga Zhao. Jadi kamu ingin, aku meracuni kakek sampai mati. Kendalikan keluarga Jiang. Biarkan keluarga Jiang menjadi anjing setia keluarga Zhao. Lalu tahukah kamu, tentang anjing yang tidak berguna? Siapa yang akan membunuhmu? Ersa, awalnya kakekku akan mati hari ini. Siapa yang tahu saat kritis? Seorang pendeta Tao yang bau dari Gunung Longhu muncul. Dia menggunakan pil pengembalian hebat 9 putaran, untuk menghidupkan kembali kakekku. 2 orang bodoh. Mereka telah menyebabkan masalah sejak lama dan bahkan pergi ke guru surgawi untuk meminta obat itu. Bukan guru surgawi itu, adalah pendeta Tao kecil yang menyapu lantai di Gunung Longhu. Chen San He. Chen San He. Nama ini kedengarannya sangat berharga. Duduk saja di sana dan dengarkan dulu. Tuan muda kedua, dia tidak hanya merusak perbuatan baikku. Dia juga mengatakan sesuatu kepada keluarga Zhao. Saya lebih suka mengatakan bahwa ketika Anda melihat tuan muda kedua, saya akan mengalahkan Anda menjadi seorang Kasim.
Hei, ini bukan tuan muda kedua. Ini yang dikatakan Chen Sanhe. Bukan ini yang saya katakan. Tidak bisa muda kedua biksu master memukulmu. Seorang penyapu Tao kecil. Berani berbicara dan mendukung keluarga Zhao saya. Tampaknya sudah waktunya bagi dunia memahami. Orang-orang dari keluarga Zhao. Dan setelah mendengar semua aduan dari mulut Jiang Yunting, tuan muda kedua dari keluarga Zhao, yang emang adalah musuh keluarga Chen di masa lalu, terlihat sangat marah, dan dia berjanji akan membuat Chen Sanhe menyesal telah membuat masalah dengannya, apalagi dia sudah mengobati kakek dari keluarga Jiang. Sementara di tempat lain, Chen Sanhe sangat dijamu dengan baik oleh keluarga Jiang. Bahkan wanita cantik itu sekarang sangat menghormatinya. Lalu berapa saat kemudian dia mendapat pesan, dan minta izin selesaikan urusannya itu. Kakek Jiang pun kembali ucapkan betapa besar rasa terima kasihnya padanya. Dan setelah ngobrol basa-basi, sang putri Jiang kembali datang menghampiri mereka. Lalu tiba-tiba saja sang kakek meminta Chen Sanhe agar bersedia menikah dengan cucu wanitanya itu. Chen yang mendengar hal itu sangat terkejut, hingga teh di mulutnya sampai kesembur. Orang tua itu baru saja menyelesaikannya. Jika kamu punya hati nurani, anggap saja, jadilah kakekku. Hahaha. Kakek, kenapa kamu main-main dengan bebek Mandarin? Aku tidak akan menikah dengannya. Omong kosong. Tuan Chen, kamu tidak akan menikah dengan orang luar biasa seperti itu. Siapa yang harus dihubungi? Saya tahu Tuan Chen adalah dermawan keluarga kami. Tapi sekarang di zaman ini, aku tak segan-segan menggunakan tubuhku untuk membalas kebaikanku. Ya, takdirnya jelas tidak selaras dengan keberuntungan keluarga Zhao. Tapi bingung, mungkinkah nasib akhir mereka adalah dipaksa menikah oleh keluarga Zhao? Menarik. Sebaliknya, ini selaras dengan takdirku yaitu naga dan phoenix. Aku menghitung. Jiang Wanyun dan aku memiliki takdir yang sangat cocok. Bukan tidak mungkin untuk menikah. Oh, ini bagus. Lebih baik memilih hari daripada memukulnya. Kenapa kamu tidak mengambil akta nikahmu hari ini? Ayah, kenapa kamu juga memberontak? Hahaha, jangan khawatir. Aku istri yang sangat makmur. Nikahi aku, jaga keselamatanmu selamanya. Apakah ini soal melupakanmu, istri tetapi tidak pernah melupakannya? Hari ini bahkan hari pertama kita bertemu. Tidak akrab sama sekali. Siapa yang mengenal satu sama lain sejak lahir dan siapa yang perlahan-lahan selingkuh? Karena Tuan Chen puas dengan Anda. Apalagi yang ingin Anda katakan? Cepat menikah dengan Tuan Chen. Saya telah mengidentifikasi cucu ipar ini. Ayah, yakinlah saya akan mengirim mereka secara pribadi untuk mendapatkan sertifikat. Ngomong-ngomong, bawa Tuan Chen bersamamu. Oh tidak, Sanhe membeli baju dan jubah baru di Sanhe. Foto pernikahan tidak terlihat bagus. Dan singkat cerita akhirnya mereka berdua sah menikah. Ups, hahaha, ayah bagaimana? Apakah kamu dapat sertifikatnya? Awalnya Biro Urusan Sipil sudah libur kerja. Tapi aku menemukan seseorang untuk meminta mereka bekerja lembur. Sekarang Sanhe, kamu adalah menantu keluarga kami. Oke, sangat bagus. Hebat, hahaha. Sanhe adalah orang tua yang baik. Senhe, saya sudah menyiapkan rumah baru. Tetapi akan memakan waktu beberapa bulan untuk mendekorasinya. Bagaimana dengan periode waktu ini? Tetaplah di sini bersamaku. Naik ke atas seperti sebuah ruangan. Kakek dan aku baru saja bertemu dia hari ini. Hanya karena kita bertemu hari ini, kontak harus diperkuat sesegera mungkin. Aku buruk. Apa balas dendammu? Ngomong-ngomong, kamu harus bekerja lebih keras. Cepatlah, jalan-jalan-jalan. Kenapa? Hahaha. Kamu, apa yang kamu lakukan? Aku tidur terus tempat tidur dan kamu tidur di lantai. Tidur di tempat tidur terpisah?
tidak akan melahirkan anak. Apakah kamu masih ingin aku memberimu bayi? Kamu harus menyerah pada gagasan ini. Itu yang dimaksud kakek dan ayahmu. Jangan gunakan mereka untuk menekanku. Meskipun kamu terlihat cukup tampan setelah mengganti jubahmu, tapi aku Jiang Wanyun, bukan tipe nimfomaniak yang melihat wajah. Aku tidak terlalu dangkal. Oh, kalau begitu, kamu sangat dalam ya. Perasaan yang aku dambaman. Karena itu pasti cinta yang kuat. Daripada menerima perintah dari orang tua. Dan laki-laki tampan sepertimu. Bukan tipe idealku. Jadi apa tipe idealmu? Calon suamiku, belum lagi seperti dewa perang Tians. Keberadaan bela diri yang tak tertandingi seni. Dia juga harus dikenal sebagai dewi kekayaan wanita. Apakah Anda memahami taipan bisnis seperti orang terkaya Henianan? Saya cukup akrab dengan dua orang yang Anda sebutkan. Mereka semua adalah muridku. Kamu sangat kecanduan menyombongkan diri. Dewa perang Tians dan He Shoufu. Itu bukan orang yang luar biasa. Mengapa kamu ingin menjadi tuan orang lain? Tuan surgawi tertinggiku. Masuk akal untuk menerima dua orang luar biasa sebagai murid, benar. Jika saya tidak melihat Anda menyapu lantai di Gunung Longhu, mungkin saya benar-benar percaya. Siapa bilang guru surgawi tertinggi tidak bisa menyapu lantai? Baru saja Anda mengatakan bahwa Anda sedang menyempurkan pil pengembalian hebat 9 putaran. Saya harus mengeksposmu. Kamu masih belum memahami dunia yang kuat. Kamu perlahan akan mengetahuinya nanti. Cepatlah tidur di lantai. Kamu memiliki segalanya dalam mimpimu. Hei, kenapa kamu pergi? Seorang pria lahir di antara langit dan bumi. Bagaimana kamu bisa membuat orang tertawa dengan kata-katamu? Apakah kalimat ini digunakan di sini? Dalam kapasitasku, kamu menghinaku dengan membiarkanku tidur di lantai. Aku akan pergi ke ruang tamu.